Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Hidayatullah. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 7 mau semester 8 nih. Program non reguler ya atau karyawan. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tulisan ataupun artikel ilmiah yang saya buat sebagai prasyarat tugas dari Sosiologi Hukum Islam yang diampu oleh Pak Asep. Saya di sini mengambil temanya ya udah ditentukan Sosiologi Hukum Islam, tapi judul yang saya ambil itu adalah Eutanasia dan bunuh diri menurut hukum Islam. Kenapa saya ngambil judul ini? Karena bagi saya ini sangat menarik sekali gitu ya. Kita berbicara tentang eutanasia, tentang bunuh diri gitu, suatu hal yang memang memiliki keseksian tersendiri gitu ketika dikaji, ataupun ketertarikan dari orang-orang untuk mengkaji kenapa sih sebagian orang ada yang melakukan tindakan-tindakan yang memang bertolak belakang dengan agama, bertolak belakang dengan cita-cita dari undang-undang dan juga Pancasila gitu. Kenapa? Bahkan dengan hukum formal juga bertolak belakang mungkin ya. Nah, kenapa sih sebagian orang melakukan hal itu? Dan di sini saya ingin sedikit mengkaji dan menelaah gitu. Kenapa orang-orang atau sebagian orang melakukan tindakan eutanasia dan bunuh diri? Tapi saya memakai pendekatan hukum Islam. Jadi tolak ukurnya adalah hukum Islam memandang eutanasia dan bunuh diri itu seperti apa. Mungkin itu masalah yang diketengahkan dalam artikel ilmiah yang saya tulis ini gitu. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada dasarnya kehidupan itu tidak bisa diperpanjang, tidak bisa diperpendek, tidak bisa diatur-atur sedemikian rupa gitu. Karena ketika kita mengatur kehidupan kita mengatur kehidupan untuk memperpanjang kehidupan kita gitu, ingin hidup 200 tahun gitu, 300 tahun atau satu berapa tahun gitu ya, itu nggak bisa gitu ya, karena hidup mati rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian ya kita hanya menjalankan saja gitu ya tindakan-tindakan yang memang memiliki konsekuensi yang positif dengan agama, yaitu seperti ibadah, seperti ya tauhid gitu. Kita menjalankan hal seperti itu. Hal-hal yang di luar itu mungkin seperti ingin memperpanjang kehidupan, memperpendek, seperti tindakan bunuh diri atau ya eutanasia, itu juga perlu perlu disangsikan atau perlu diragukan gitu, karena itu sangat bertolak belakang dengan hukum Islam. Oke, apa sih itu eutanasia gitu? Eutanasia gitu adalah suatu tindakan untuk memperpendek umur gitu ya, untuk memperpendek untuk memperpendek kehidupan gitu, atau untuk mengakhiri kehidupan gitu. Kenapa? Karena eutanasia itu terjadi ketika seseorang yang sedang sakit parah gitu, dan si pihak keluarga gitu tidak rela ataupun tidak tega lah bahasanya itu, tidak tega melihat seseorang yang dikasihinya, yang dicintainya menderita sedemikian rupa gitu, walaupun si orang itu detak jantungnya masih hidup, organ-organnya masih organ-organnya masih hidup juga atau masih normal gitu, tapi ada penyakit yang merongrong dia sehingga dia itu selalu merasa kesakitan saat dirawat di rumah sakit. Nah, tindakan eutanasia selalu menjadi pilihan ketika ada seseorang yang dikasihi itu merasakan kesakitannya sungguh parah, dan kita sebagai keluarga ya ingin orang itu mungkin mati dengan tenang ataupun tidak merasakan kesakitan itu. Ya konsekuensinya konsekuensinya ya bukan bunuh ya, maksudnya itu dengan euthanasia gitu. Nah, lantas dalam dunia medis itu ada dua ya euthanasia itu. Euthanasia itu ada yang disebut euthanasia pasif dan euthanasia aktif. Pertama, saya ingin bahas dulu euthanasia aktif. Euthanasia itu aktif itu adalah tindakan yang mempercepat proses kematian, baik dengan memberikan suntikan ataupun melepaskan alat-alat pembantu medikal. Dan ini sering terjadi gitu ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ada orang yang dikasihi, ataupun faktor lainnya selain orang yang dicintai dan dikasihi, yaitu faktor ekonomi, misalkan karena tidak kuat
lagi untuk membayar biaya administrasi di rumah sakit seperti obat-obatan, perawatannya, dokternya gitu dan sebagainya, sehingga euthanasia itu menjadi pilihan. Karena bagaimana mungkin orang miskin gitu dengan kondisi kehidupan yang melarat itu membayar uang sewa rumah sakit, obat dokter dan sebagainya, dengan kondisi pasien ataupun keluarganya yang sedang dirawat itu dalam kondisi yang sangat yang koma misalkan, ataupun yang tragis gitu. Jadi ya konsekuensinya adalah dengan melakukan tindakan euthanasia, misalkan dengan mencabut alat-alat medikal ataupun menyuntiknya gitu. Ya bagaimana pilihan lagi. Jadi faktor ekonomi juga menjadi suatu faktor penting gitu, dimana euthanasia ini dilakukan gitu. Jadi dalam artian sering kita ketahui kalau Marx ya mengatakan bahwa ekonomi merupakan hal yang paling mendasar dalam kehidupan, itu memang real gitu, itu memang faktual gitu. Pada faktanya setiap orang ketika tidak melakukan tindakan ekonomi ataupun melakukan kegiatan ekonomi, maka orang itu akan tersingkir, orang itu akan susah, orang itu akan terdiskriminasi dan dihina, dicaci, dimaki dan sebagainya. Jadi dalam artian faktor ekonomi merupakan faktor yang paling mendasar dalam kehidupan, dan itu pun kenapa gitu orang melakukan euthanasia itu bisa menjadi tokohnya itu adalah faktor ekonomi gitu. Dalam itu euthanasia pasif itu contohnya seperti apa? Misalkan ada seseorang penderita kanker ganas nih gitu. Orang ini misalkan tidak kuat, bukan tidak kuat ya, si keluarga itu tidak kuat lagi melihat orang ini merasakan sakit yang begitu menderita gitu, misalkan dengan jorokan apa gitu, ataupun dengan apa ya, sakit yang menggeletar gitu di tubuhnya, dan dilihat secara langsung oleh pihak keluarga, dan pihak keluarga memutuskan bahwa udah Indonesia aja. Dan ini yang bertolak belakang dengan hukum Islam, nanti bertolak belakang dengan hukum Islam nanti saya akan bahas ya. Tapi sekarang maju dulu ke euthanasia aktif pasif kedua, yaitu euthanasia pasif. Euthanasia pasif itu suatu tindakan membiarkan pasien atau penderita yang dalam keadaan tidak sadar atau koma berdasarkan pengalaman maupun ukuran medis sudah tidak ada harapan hidup dan tanda kehidupan lagi padanya, dan ya karena salah satu organ badannya rusak atau lemah, kemudian euthanasia itu dilakukan. Kalau tadi yang aktif itu masih ada tanda-tanda kehidupan, seperti misalkan organ tubuhnya masih normal, terus si detak jantungnya masih normal, sehingga tapi yang menjadi masalah itu si keluarga tidak menginginkan si pasien itu menderita, atau orang yang sedang sakit itu menderita secara berlebihan. Dalam artian mereka melakukan euthanasia itu yang aktif. Tapi kalau yang pasif itu organ tubuhnya itu benar-benar sudah tidak lagi normal, terus detak jantungnya tidak normal gitu ya, sehingga pihak medis, dokter itu mengkaji atau menelaah bahwa orang ini sudah tidak bisa lagi untuk melanjutkan hidup, dan ini bisa dilakukan euthanasia. Dan ini dalam hukum Islam dan para ahli hukum juga gitu, termasuk hukum formal, menyatakan euthanasia pasif itu bisa dilakukan dan sah gitu, karena tolak ukurnya secara logis gitu, orang ini tidak bisa melanjutkan kehidupan lagi gitu. Nah itu perbedaan antara aktif dan pasif gitu dalam euthanasia. Sekarang sebelum saya melakukan pendekatan bagi hukum Islam mengenai dua konsep ini, euthanasia dan saya masuk dulu ke bunuh diri gitu. Apa itu bunuh diri? Mungkin itu pertanyaan yang paling mendasar yang ketengahkan dalam tulisan ini. Oke, bunuh diri menurut Imam Salahuddin Al-Jalili merupakan gambaran dari tindakan yang sudah mencapai titik klimaks. Maksudnya seperti apa? Maksudnya ketika ada seseorang gitu ya melakukan tindakan ingin merusak diri gitu, ataupun seseorang yang merasa depresi, tertekan, terus merasakan suatu bentuk kehidupan yang bertolak belakang dengan ekspektasinya, sehingga dia itu cenderung redup, tertekan, dan terhempit oleh kenyataan. Orang itu melakukan tindakan-tindakan radikal. Tindakan radikal ini seperti apa? Bunuh diri gitu. Nah, Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, maka Islam melarang seseorang untuk melakukan tindakan membunuh dirinya, membunuh orang lain. Kenapa? Karena yang mempunyai kuasa atau yang mempunyai kehendak untuk melakukan kehidupan dan mencabut nyawa itu hanya Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian hal-hal yang di luar kehendak manusia itu tidak perlu diambil secara
ambil secara tegas gitu ya, ini karena si orang itu bermasalah, masa kita bunuh aja gitu. Itu kan hal-hal yang memang bertolak belakang dengan agama dan juga hukum di Indonesia, misalkan hukum formal gitu. Nah, dalam artian bunuh diri itu sangat dilarang. Oke, untuk memperjelas kedilarangannya bunuh diri ini, saya akan kemukakan suatu ayat yang bersumber dari Al-Quran gitu. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa antakuna tijaratan antarodim mankum wala tatkulu anfusakum innallaha kana bikum rahim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang tidak batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka antara kamu, dan janganlah kamu bunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Di kalimat terakhir itu, dan janganlah kamu bunuh dirimu, karena Allah itu sangat menyayangimu. Sesulit apapun kondisi kita, seterpuruk apapun kondisi kita, ketika kita secara radikal ingin melakukan tindakan untuk mengakhiri hidup kita, itu sangat bertolak belakang dengan cita-cita, dengan hakikat dari ajaran Islam itu tersendiri. Dalam artian bunuh diri itu sudah jelas dilarang oleh agama gitu. Nah, sekarang saya akan pakai cara pandang Islam gitu terhadap euthanasia dan juga bunuh diri. Oke, pertama, seperti apapun alasannya, jika tindakan euthanasia aktif seperti yang saya sampaikan tadi di awal, itu bertolak belakang dengan nilai-nilai agama, hukum formal, dan juga nilai-nilai yang seperti norma ataupun etika dan estetika dari kehidupan, itu bertolak belakang. Karena si pasien ini masih bisa diselamatkan, tapi karena ada suatu bentuk emosional berupa kasih sayang ataupun faktor ekonomi, ya baik itu si dokter misalkan ketika ada seorang pasien yang miskin, khawatir dan tidak bisa membayar, dan maka dia itu mengusulkan untuk melakukan tindakan euthanasia, maka si dokter itu yang salah. Ya karena kita itu hidup saling gotong royong, sama umat Islam itu harus saling membantu gitu loh. Jadi jika dokter itu menutup diri karena alasan tidak dibayar, ya itu juga dokter punya masalah. Dia tidak punya kode etik dalam tindakan kesehatannya gitu kan. Ada kode etik kesehatan gitu, ada kode etik kedokteran gitu. Jadi ya bisa saja gitu si dokter itu memberikan keringanan dengan ya meminjamkan atau kredit lah sistemnya gitu, si pasien ini disembuhkan walaupun tidak dibayar, tapi nanti ada si dokter ini, rumah sakit itu punya piutang gitu di si pasien ini, atau si pasien ini punya utang ke rumah sakit gitu kan, bisa seperti itu gitu ya jalan keluarnya gitu. Itu euthanasia aktif sangat dilarang, kecuali yang pasif. Kalau yang pasif itu dikehendaki karena tolak ukur logikanya, ketika seorang pasien sudah tidak memiliki lagi kehendak untuk sudah tidak memiliki lagi kehendak untuk hidup, maka pasien itu ya sudah tidak bisa diselamatkan, dan itu konsekuensinya euthanasia gitu. Tapi kalau masih ada tanda-tanda untuk hidup, ya tidak boleh gitu. Nah, terakhir, menurut Al-Quran dan hadis, baik euthanasia aktif maupun bunuh diri itu bertolak belakang dengan Islam. Seperti tadi surat An-Nisa 29 menerangkan bahwa Allah itu sangat menyayangi kita. Seterpuruk apapun kondisi kita, tindakan euthanasia aktif dan bunuh diri itu sangat tidak dianjurkan dan sangat bertolak belakang atau bertentangan dengan hukum Islam. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi euthanasia itu bisa tadi ekonomi, terus ya kasih sayang gitu ya. Terus Islam menolak berat euthanasia aktif dan bunuh diri, dan memang pada faktanya tindakan-tindakan itu sangat radikal sekali gitu, dan itu memang dikehendaki dengan adanya kemajuan teknologi dan juga pengetahuan gitu ya, sekali lagi gitu. Jadi ketika ilmu pengetahuan teknologi semakin maju, maka agama pun harus bisa berperan di sana. Dan ini yang dilakukan Islam ketika ada tindakan-tindakan memang bertolak belakang dengan cita dasar, walaupun itu telah adalah kemajuan teknologi gitu. Jadi ya agama perlu berperan di sini bagaimanapun juga, karena agama itu memiliki otoritas dan agama itu memiliki suatu bentuk keterikatan dengan umatnya gitu.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari tulisan saya yang berjudul Euthanasia dan Bunuh Diri dalam Pendekatan Hukum Islam. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.